Uap tipis mengepul dari gerobak kopi sederhana yang diparkir di pinggir jalan. Aroma robusta yang pekat berpadu kontras dengan bau knalpot mobil-mobil mewah yang berjejer di depan Mega Tower, gedung perkantoran paling elit di kawasan Sudirman. Di balik gerobak itu, berdiri Randy. Tangannya terampil menyeduh kopi, wajahnya tertutup topi bisbol usang, menyembunyikan masa lalu yang gelap. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerobaknya. Dari dalamnya keluar Hendra, mantan mitra bisnis Randy, bersama istrinya, Bella. Hendra, yang dulu menjabat CEO di perusahaan yang Randy dirikan, kini tampak semakin arogan, mengenakan jas mahal dan jam tangan berkilauan. "Lihat siapa ini, Bella," cibir Hendra. Suaranya lantang dan menarik perhatian para karyawan kantor yang mengerubungi gerobak kopi Randy. Ternyata, raja properti kita, Randy, kini menjadi raja kopi. Jatuh miskin ya, bro. Setelah menipu semua investor dan membuat perusahaan bangkrut, ini hukuman yang pantas. Bella, yang dulu adalah tunangan Randy sebelum Hendra merebutnya, menatap Randy dengan tatapan jijik. "Masih mending menjual kopi, Ren? Jangan-jangan nanti kau jadi pengemis." Randy hanya diam, menyodorkan kopi pesanan Hendra. Namun, tepat saat Hendra mencoba mengambil kopi, ponsel Randy yang tersembunyi di saku celemeknya bergetar. Sebuah notifikasi muncul, bukan dari bank, melainkan dari sistem manajemen properti pusat. "Selamat datang, Tuan Randy. Anda telah masuk ke jaringan keamanan Mega Tower. Pengawasan penuh dimulai." Randy tersenyum di balik topinya. "Nikmati kopinya, Hendra. Ini kopi terbaik. Karena kau, aku kembali ke sini, di tempat yang seharusnya menjadi milikku." Randy Wirayuda adalah seorang arsitek jenius yang beralih menjadi pengusaha properti. 5 tahun lalu, ia mendirikan sebuah perusahaan startup properti inovatif, Skyline Labs. Namun, Hendra yang ia anggap sebagai sahabat sekaligus mitra mengkhianatinya. Hendra memalsukan tanda tangan, mengalihkan dana, dan menyalahkan Randy atas kebangkrutan perusahaan. Randy kehilangan segalanya, reputasi, uang, bahkan tunangannya, Bella, yang langsung berpindah ke pelukan Hendra setelah Hendra tampak sukses di atas kehancuran Randy. Randy tidak pernah benar-benar bangkrut. Ayahnya, seorang taipan properti yang low profile, diam-diam memindahkan aset utama keluarga ke tangan Randy. Aset itu adalah Global Assets Management, GAM, sebuah holding properti rahasia yang tidak terdaftar di bursa dan bergerak di balik nama yayasan. 3 tahun lalu, GAM membeli Mega Tower tempat Hendra bekerja hanya sebagai investasi pasif. Kini, Randy adalah pemilik de facto dari gedung tempat Hendra, Bella, dan semua rekan bisnis lamanya bekerja. Randy memilih menyamar sebagai penjual kopi kaki 5 di depan gedungnya sendiri. Tujuannya sederhana, mengawasi Hendra, mengetahui setiap pergerakan dan rencana bisnisnya, serta mencari celah untuk membuktikan pengkhianatan Hendra. Gerobak kopinya adalah base camp operasinya. "Kopimu pahit sekali," Hendra mengeluh sambil meminum kopi Randy. "Sama seperti nasibmu. Sana, pergi jauh. Kau merusak pemandangan elit di sini." Maaf Tuan, ini kopi murni. Mungkin lidah Anda yang terlalu terbiasa dengan rasa manis dari hasil curian, balas Randy. Kata curian sengaja ia tekan pelan, tetapi tidak cukup keras untuk dipahami Hendra. Bella menatap Randy dengan tatapan meremehkan. "Lihat Hendra, pria pecundang ini mencoba mencari sensasi. Ayo kita pergi. Aku tidak mau berada di dekat orang miskin dan bau kopi." Saat Hendra dan Bella masuk ke dalam Mega Tower, Randy mengambil laptop kecil yang tersembunyi di bawah gerobaknya. Laptop itu tidak terlihat seperti laptop biasa. Itu adalah server mini yang terhubung langsung ke jaringan keamanan gedung Mega Tower. "Pak Bimo, laporannya Mimo," bisik Randy ke earpiece kecilnya. Bimo adalah mantan kepala keamanan Skyline Labs yang sangat loyal kepada Randy, dan kini menjadi Head of Security Mega Tower, di bawah perintah rahasia Randy. "Siap, Tuan Randy." Hendra baru saja mengadakan rapat dengan Mr. Alec dari Kencana Group.
Mereka sedang membahas rencana untuk mengajukan pinjaman bank besar dengan menggadaikan sebagian besar aset Skyline Labs yang mereka ambil dari Anda. Lapor Bimo. Randy menyeringai. Skyline Labs mungkin sudah mati, tetapi aset-asetnya adalah warisan yang harus diselamatkan. Rencana Hendra adalah meminjam uang dengan menjamin aset yang tidak valid. Baik Bimo, aktifkan protokol Phoenix 7. Aku ingin semua lift di lantai 20. Kantor Hendra mengalami masalah teknis tepat pukul 1 siang. Dan kirimkan 1 paket rahasia ke kantor CEO Mega Tower. Itu untuk bos besarku. Bos besar Anda? Bukankah Anda pemiliknya, Tuan? Tanya Bimo, bingung. Aku adalah pemilik rahasia, Bimo. Tapi pemilik resmi gedung ini adalah yayasan. Dan yang akan mengeksekusi pengambil alihan ini adalah chairwoman yang ditunjuk. Sebuah kejutan untuk Hendra dan Bella, kata Randy. Randy menyalakan gerobaknya dan mulai mendorongnya pergi. Ia baru saja meninggalkan lobi Mega Tower, tetapi ia tahu kehancuran Hendra dan Bella baru saja dimulai dan semua itu dipicu oleh secangkir kopi pahit. Bos besar Anda? Bukankah Anda pemiliknya, Tuan? Tanya Bimo, bingung. Aku adalah pemilik rahasia, Bimo. Tapi pemilik resmi gedung ini adalah yayasan. Dan yang akan mengeksekusi pengambil alihan ini adalah chairwoman yang ditunjuk. Sebuah kejutan untuk Hendra dan Bella, kata Randy. Randy menyalakan gerobaknya dan mulai mendorongnya pergi. Ia baru saja meninggalkan lobi Mega Tower. Tetapi ia tahu, kehancuran Hendra dan Bella baru saja dimulai dan semua itu dipicu oleh secangkir kopi pahit. Pukul 11 pagi, gerobak kopi Randy sudah dipindahkan jauh dari lobi Mega Tower, diparkir di seberang jalan. Namun, Randy masih mengawasi. Dari balik jendela kafe sederhana, Randy memantau pergerakan di dalam Mega Tower melalui laptop mininya. Laptop itu menampilkan diagram jaringan gedung, feed kamera keamanan, dan yang terpenting, jadwal rapat Hendra. Randy menyesap kopinya sendiri, kopi yang ia seduh dengan rasa pahit yang disukai oleh para visioner, sementara ia melihat Hendra dan Bella baru saja kembali dari makan siang mewah, tertawa keras saat berjalan melewati resepsionis. Dasar pecundang, bau kopi itu masih tercium di sini, keluh Bella pada Hendra sambil menutup hidungnya. Hendra menyeringai. Jangan khawatir sayang, sebentar lagi gedung ini juga akan kita tinggalkan setelah dana pinjaman itu cair. Kita akan membeli gedung yang lebih besar, jauh dari penjual kopi miskin itu. Randy melihat semua itu dari layar. Tanpa ekspresi, ia hanya mengetikkan perintah sederhana. Initiate Phoenix 7 Protocol. Target Hendra. Sequence 1-6. Sequence 1. The Data Blackout. Tepat pukul 13.00, Hendra dan Mr. Alex dari Kencana Group memulai presentasi mereka di ruang rapat lantai 20. Mereka akan menunjukkan data proyek ambisius mereka. Tiba-tiba, semua layar presentasi, laptop Hendra, dan jaringan wifi di lantai itu padam total. Sialan, ada apa ini? Teriak Hendra panik, menekan tombol panggil IT, tetapi tidak ada jawaban. Randy, melalui earpiece-nya, mendengar laporan dari Bimo, Head of Security. Tuan Randy, sekuen 1 berhasil. Kami memutus jaringan kabel optik utama ke lantai 20 selama 15 menit. Itu cukup untuk membuat mereka panik, lapor Bimo. Randy membalas. Bagus Bimo, kirimkan laporan palsu. Gangguan teknis karena pemeliharaan mendadak di area data center. Biarkan mereka mengira ini hanya kecelakaan. Hendra harus melanjutkan presentasi secara manual, tanpa data pendukung yang valid. Mr. Alex mulai menunjukkan keraguan. Tatapannya beralih dari Hendra ke layar kosong. Rapat berjalan kacau. Sequence 2. The Elevate Trap.
Setelah rapat yang gagal total, Hendra dan Bella harus buru-buru menuju lantai 45 untuk bertemu kepala divisi keuangan. Mereka berjalan cepat menuju lift eksekutif. Bella mengeluh. Ini semua gara-gara Randy, si penjual kopi itu. Aura miskinnya membawa sial ke gedung ini. Saat mereka masuk ke lift, Randy mengaktifkan sequel kedua. Lift eksekutif itu tiba-tiba berhenti mendadak di antara lantai 30 dan 31. Lampu padam dan musik lift berganti menjadi suara jingle perusahaan Skyline Labs, perusahaan Randy yang dulu Hendra hancurkan. Hendra dan Bella berteriak kaget. Mereka panik, menekan semua tombol darurat, tetapi lift tidak bergerak. Tuan Randy, mereka terjebak. Tapi jangan khawatir, lift itu aman. Mereka hanya akan terjebak selama 10 menit. Cukup untuk membuat janji mereka terlambat 30 menit. Bisik Bimo. Di layar pantauan Randy, ia melihat Hendra dan Bella mulai saling menyalahkan di dalam lift. Ini semua salahmu, Hendra. Kenapa kau tidak pernah mengecek infrastruktur gedung ini? Teriak Bella. Kau juga. Kenapa kau harus memakai perhiasan sebanyak ini? Kau membuat lift ini kelebihan beban. Balas Hendra. Randy tersenyum kecil. Ia menyesap kopinya. Rencana Hendra untuk mendapatkan persetujuan pinjaman pun semakin jauh dari harapan. Sekuens juga. The Toxic League. Sekuens ini adalah yang paling berbahaya. Randy tidak ingin Hendra dipecat. Ia ingin Hendra menderita dalam pekerjaannya. Tepat saat Hendra dan Bella berhasil keluar dari lift, mereka bergegas menuju kantor kepala divisi keuangan di lantai 45. Namun, saat mereka membuka pintu kantor, mereka disambut oleh bau busuk yang menyengat. Astaga, bau apa ini? Seru Bella sambil menutup hidungnya. Tuan Randy, kami mengalirkan gas non berbahaya beraroma sulfur rendah ke sistem ventilasi di lantai 45 khusus area kantor keuangan. Baunya seperti selokan bocor, lapor Bimo. Kepala divisi keuangan yang hidungnya sensitif langsung membatalkan rapat itu, mengusir Hendra dan Bella, dan memerintahkan evakuasi parsial lantai tersebut. Hari kerja Hendra hancur total. Randy tahu ini adalah waktunya. Hendra yang panik dan frustasi pasti akan kembali ke kantornya di lantai 20. Sekuens 4, The Final Insult. Randy kembali ke gerobak kopinya, mengenakan topi usang dan menunggu. Tidak lama kemudian, Hendra dan Bella muncul dari Mega Tower dengan wajah kelelahan dan marah. Hendra merobek dasinya. Aku akan mencari tukang kopi sialan itu. Dia membawa sial ke gedung ini, teriak Hendra. Tidak tahu bahwa tukang kopi itu adalah bosnya sendiri. Hendra berjalan ke gerobak kopi Randy, siap meluapkan amarahnya. Kopi! Berikan aku kopi terpanas yang kau punya, brengsek! Randy mendongak. Matanya yang selama ini tersembunyi, kini menatap Hendra lurus-lurus. Ia menyeduh kopi, menyodorkannya dan mengambil uang Hendra. Ada masalah, Tuan? Tanya Randy dengan nada polos. Hendra menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Hidupku adalah masalah, dan kau adalah simbol dari kemalanganku. Kau tahu, aku dulu adalah CEO, dan sekarang aku harus membeli kopi dari pecundang sepertimu. Randy tersenyum. Semua orang bisa membeli kopi, Tuan, tapi tidak semua orang bisa membeli martabat. Saat Hendra meminum kopinya, Randy mengirimkan satu pesan terakhir kepada Bimo. Bimo, kirimkan paket itu ke kantor CEO Mega Tower sekarang dan pastikan chairwoman mendapatkannya dalam 5 menit. Sandiwara kopi ini sudah selesai. Randy mendorong gerobaknya, melangkah pergi. Ia tahu, di lantai 50 Mega Tower ada kejutan yang menanti Hendra. Kejutan yang akan membuat Hendra tahu siapa pemilik sejati dari gedung yang selama ini ia banggakan. Pintu lift eksekutif di lantai 50 Mega Tower terbuka. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambut kedatangan Hendra dan Bella yang tampak berantakan, basah kuyup oleh keringat dan frustasi setelah hari yang penuh kegagalan. Data blackout, lift macet, dan bau busuk. Mereka dipanggil mendadak ke kantor CEO Mega Tower. Akhirnya, ini pasti kabar baik tentang pinjaman itu.
bisik Hendra pada Bella, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mereka berjalan angkuh menuju ruang penthouse di mana bos besar Mega Tower berada. Hendra membayangkan ia akan bertemu dengan investor tua yang mudah dipengaruhi. Namun di dalam ruangan itu, di kursi kulit besar di balik meja marmer, tidak ada investor tua. Hanya ada seorang wanita anggun, Nisa, yang duduk dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia memegang sebuah cangkir kopi espresso dan sebuah kunci gedung emas. "Selamat datang di kantor saya, Hendra," sapa wanita itu. Suaranya dingin. "Aku adalah chairwoman dari Global Assets Management. Dan ya, aku yang mengurus Mega Tower ini. Kau pasti bertanya, siapa yang mengirim paket rahasia ke mejaku tadi?" Nisa mengangkat paket itu. Di dalamnya, ada sebuah topi bisbol usang dan celemek penjual kopi. "Paket ini dari suamiku. Dia bilang kopinya pahit. Sama seperti nasibmu sekarang." Hendra dan Bella terdiam membeku. Mereka menatap Nisa, lalu menatap topi bisbol usang di tangan Nisa. Mereka mencoba menghubungkan titik-titik antara wanita elegan ini, penjual kopi yang baru saja mereka hina, dan statusnya sebagai chairwoman Mega Tower. Anda pasti salah orang, Nyonya," ujar Hendra, mencoba mempertahankan arogansinya yang tersisa. "Kami mencari CEO Mega Tower. Dan apa maksud Anda dengan topi bisbol itu?" Nisa tersenyum dingin. "Saya adalah chairwoman resmi Global Assets Management, GAM. Dan GAM adalah pemilik holding yang memiliki seluruh properti di bawah naungan gedung ini, termasuk Mega Tower. Dan topi ini topi Randy Wirayuda, yang baru saja kalian hina sebagai penjual kopi." Bella tertawa hambar. Randy itu pecundang yang sudah bangkrut dan menipu investor 5 tahun lalu. Dia sekarang hanya menjual kopi di pinggir jalan. Jangan samakan dia dengan suami Anda." "Suamiku?" Nisa menoleh, dan Hendra melihat cincin kawin di jari Nisa. "Kau benar, Bella. Dia adalah suamiku, Randy Wirayuda. Dan dia tidak pernah bangkrut. Dia adalah pewaris tunggal dari holding ini. Kebangkrutan yang kau lihat 5 tahun lalu, Hendra, itu adalah skenario yang kau buat untuk menipu investor. Bukan skenario yang dibuat Randy." Hendra terhuyung mundur. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia ingat, Randy memang tidak pernah menandatangani dokumen pengalihan aset utama. Yang Randy tanda tangani hanya surat pembubaran Skyline Labs yang sudah kosong. "Tunggu, Nisa. Kenapa kau ada di sini? Kau dulu tunangan Randy," seru Hendra panik. "Aku adalah istrinya sekarang, Hendra. Dan aku di sini untuk mewakili suamiku Randy, sang pemilik gedung ini," jawab Nisa. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari mejanya. "Kau datang kemari untuk mengajukan pinjaman dengan menggadaikan aset yang kau curi dari Randy. Tapi sayang sekali, Hendra. Aku sudah menyita semua aset Skyline Labs yang kau kuasai secara ilegal. Semuanya, termasuk sahammu di perusahaan logistik kecil itu." Bella histeris. "Tidak, Hendra, kau bilang kau kaya. Kau bilang kau CEO. Kau menipuku." "Nisa, tolong, aku mohon. Aku tidak tahu Randy sekuat ini. Aku bisa jelaskan." Hendra mencoba meraih tangan Nisa, tetapi Nisa menarik tangannya. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Hendra," ujar Nisa. "Randy sudah melihat semua yang perlu ia lihat. Hari yang buruk yang kau alami hari ini, lift macet, data blackout, bau busuk, itu semua adalah kopi pahit yang disajikan Randy untukmu." Nisa menekan sebuah tombol di mejanya. Pintu terbuka, dan masuklah 2 orang security berjas hitam, dipimpin oleh Bimo. "Bimo, tolong amankan Tuan Hendra dan Nona Bella. Mereka sudah tidak memiliki urusan lagi di gedung ini. Dan pastikan seluruh kantor Randy di lantai 20 dibersihkan. Semua barang milik Hendra dan Bella disita untuk mengganti kerugian perusahaan. Besok, lantai itu akan menjadi kantor pusat Randy." Bella berteriak, menendang-nendang.
Kau tidak punya hak. Kami akan menuntutmu. Tuntut? Nisa tertawa kecil, tawa yang menusuk. Silakan. Tapi kau akan menuntut pemilik gedung ini. Dan aku adalah pemiliknya. Sekarang, enyah dari sini. Hendra, yang akhirnya menyadari kekalahannya hanya bisa terhuyung saat Bimo dan timnya membawanya keluar. Ia sempat menoleh, menatap Nisa dengan penyesalan yang mendalam. Ia menyesal, bukan karena mengkhianati Randy, tetapi karena meremehkan Randy. Setelah Hendra dan Bella diusir, Nisa mengeluarkan ponselnya dan menelpon Randy. "Sudah selesai, sayang?" ujar Nisa. "Mereka sudah diusir, dan kau harus datang ke kantor besok. Tapi jangan pakai celemek penjual kopi, pakai jas terbaikmu." Randy tertawa di seberang telepon. "Tentu sayang, tapi hari ini aku masih ingin menikmati aroma kopiku. Aku harus memastikan Hendra dan Bella melihat gerobak kopi ini untuk terakhir kalinya. Sebagai pengingat." Kisah balas dendam Randy dan Nisa telah mencapai puncaknya. Hendra dan Bella hancur total, dan tahta yang mereka curi telah direbut kembali. Pagi itu, di lobi utama Mega Tower, semua menahan napas. Mereka tahu, hari ini adalah hari pertama Randy Wirayuda, sang pemilik sejati, kembali menduduki tahtanya. Lift eksekutif terbuka. Keluar Randy, bukan dengan celemek kopi, melainkan dengan setelan jas mahal yang membuatnya tampak seperti raja yang kembali. Hendra, mantan CEO arogan yang kini hanya karyawan biasa, berdiri di sudut, memegang cangkir kopi yang ia beli dari gerai lain. Randy berjalan melewatinya, matanya bertemu dengan mata Hendra yang dipenuhi penyesalan. Randy tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk ke gerobak kopi di seberang jalan yang kini sudah diangkut oleh truk derek. "Kau tahu Hendra," bisik Randy kepada Hendra yang kaku. "Aku tidak akan memecatmu. Aku ingin kau bekerja di sini, di bawah kekuasaanku, setiap hari. Agar kau ingat, kehancuranmu dimulai dari secangkir kopi yang kau anggap hina." Randy naik ke penthouse-nya, tetapi saat membuka pintu kantor, ia melihat sesuatu di mejanya. Celemek kopi lusuhnya terlipat rapi, dan di atasnya ada cincin kawin yang dulu ia berikan pada Nisa, cincin yang ia sembunyikan selama 5 tahun. Sebuah pesan kecil terselip di sana. "Kau mencari cinta sejati dengan menjual kopi. Sekarang kau sudah menemukannya. Saatnya mencari pewaris." Randy mengambil celemek kopinya. Aroma kopi yang masih melekat pada kain itu membawanya kembali pada 5 tahun pengasingan. Ia menyimpan celemek itu bukan sebagai simbol kesengsaraan, melainkan sebagai pengingat akan ketulusan. Selama menyamar, ia tidak hanya mengawasi Hendra, ia juga menguji Nisa. Nisa, yang dulu adalah tunangannya, selalu percaya pada Randy, bahkan ketika dunia menganggapnya penipu. Ketika Randy bangkrut, Nisa tidak meninggalkannya. Justru Nisalah yang diam-diam menjalankan Global Assets Management atas nama Randy, menjaga aset mereka dari jangkauan Hendra. "Nisa, kau sudah datang?" sapa Randy, memeluk istrinya yang berdiri di sudut ruangan. "Tentu saja, aku ingin melihat kau kembali ke tempat yang seharusnya, sayang," jawab Nisa. "Aku mengurus aset triliunan, tapi aku lebih bahagia melihat kau menyeduh kopi di pinggir jalan. Setidaknya, di sana kau jujur." Randy tertawa. "Aku tahu sayang, tapi sekarang kejujuran itu akan kubawa ke seluruh holding ini." Penderitaan Hendra tidak berhenti di situ. Seluruh saham Hendra di perusahaan yang lama disita sebagai ganti kerugian. Dan ia harus menghadapi gugatan perdata dari investor yang dulu Hendra tipu. Hendra, dari CEO sombong, kini menjadi karyawan paling rendahan di lantai 20. Lantai yang dulunya adalah kantor kebanggaannya. Setiap hari, Hendra harus melihat Randy berkuasa. Setiap hari, ia harus melihat Bella yang meninggalkannya karena bangkrut, kini hanya bisa menyesal. Penyesalan Hendra tidak pernah tulus. Ia menyesal karena meremehkan Randy, bukan karena mengkhianati persahabatan mereka.
Suatu malam, Hendra memberanikan diri menunggu Randy di lobi. "Randy," panggil Hendra, suaranya parau. "Aku mohon, berikan aku jabatan manajer. Aku butuh uang. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Randy berhenti, menatap Hendra. "Kau ingin uang? Dulu kau punya segalanya. Tapi kau memilih mengkhianati persahabatan demi uang haram. Sekarang, kau miskin. Dan kau masih meminta uang? Kau tidak pernah belajar, Hendra." Randy menunjuk ke gerobak kopi lamanya yang kini sudah diganti oleh warung kopi baru. "Lihat, Hendra. Bahkan penjual kopi di sana lebih bermartabat darimu. Karena mereka jujur." Randy berbalik dan meninggalkan Hendra dalam kegelapan lobi. Tahta sejati dan warisan baru. Randy dan Nisa mengambil keputusan besar. Mereka menjual Mega Tower, bukan karena uang, tetapi karena mereka ingin menghapus kenangan pahit di sana. Uang hasil penjualan itu mereka gunakan untuk mendirikan Yayasan Wirayuja, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan bagi para startup muda yang jujur dan inovatif, persis seperti Randy di masa lalunya. Randy tidak hanya menjadi CEO, ia menjadi mentor. Ia membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk mengangkat orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Beberapa tahun kemudian, Randy dan Nisa dikaruniai seorang putra. Saat putra mereka lahir, Randy menghadiahinya sebuah miniatur gerobak kopi, diletakkan di kamar bayi. "Kenapa gerobak kopi, sayang?" tanya Nisa sambil tersenyum. "Karena itu adalah simbol. Gerobak kopi ini adalah tempat ayahmu mendapatkan kembali tahtanya. Dan yang terpenting, itu adalah tempat di mana ayahmu diuji dan terbukti layak mendapatkanmu, Nisa," jawab Randy. Randy akhirnya menyadari, kehancuran 5 tahun lalu adalah berkah. Itu menyaring orang-orang serakah seperti Hendra dan menguatkan ikatan cintanya dengan Nisa. Di balik celemek kopi, ia menemukan tahta sejati. Tahta yang dibangun di atas kejujuran dan cinta. Kisah Randy Wirayuda membuktikan bahwa kehinaan dan kemiskinan palsu adalah ujian terbaik untuk melihat hati seseorang. Randy tidak hanya membalas dendam, ia mengubah kutukan menjadi kekuatan. Hendra yang memilih keserakahan kehilangan segalanya. Randy yang memilih martabat mendapatkan tahta dan cinta sejati pada Nisa. Bagaimana perasaan kamu melihat Randy meninggalkan Mega Tower dan memulai yayasan? Apakah Randy sudah membalas dendam dengan cukup? Komen di bawah dengan satu kata yang menggambarkan Nisa. Dan jika kamu ingin cerita spin-off tentang bagaimana Hendra mencoba merangkak kembali ke dunia bisnis dan gagal, like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Beberapa tahun kemudian, Randy dan Nisa dikaruniai seorang putra. Saat putra mereka lahir, Randy menghadiahinya sebuah miniatur gerobak kopi, diletakkan di kamar bayi. "Kenapa gerobak kopi, sayang?" tanya Nisa sambil tersenyum. "Karena itu adalah simbol. Gerobak kopi ini adalah tempat ayahmu mendapatkan kembali tahtanya. Dan yang terpenting, itu adalah tempat di mana ayahmu diuji dan terbukti layak mendapatkanmu, Nisa," jawab Randy. Randy akhirnya menyadari kehancuran 5 tahun lalu adalah berkah. Itu menyaring orang-orang serakah seperti Hendra dan menguatkan ikatan cintanya dengan Nisa. Di balik celemek kopi, ia menemukan tahta sejati. Tahta yang dibangun di atas kejujuran dan cinta. Kisah Randy Wirayuda membuktikan bahwa kehinaan dan kemiskinan palsu adalah ujian terbaik untuk melihat hati seseorang. Randy tidak hanya membalas dendam, ia mengubah kutukan menjadi kekuatan. Hendra yang memilih keserakahan kehilangan segalanya. Randy yang memilih martabat mendapatkan tahta dan cinta sejati pada Nisa. Bagaimana perasaan kamu melihat Randy meninggalkan Mega Tower dan memulai yayasan? Apakah Randy sudah membalas dendam dengan cukup? Komen di bawah dengan satu kata yang menggambarkan Nisa. Dan jika kamu ingin cerita spin-off tentang bagaimana Hendra mencoba merangkak kembali ke dunia bisnis dan gagal,
Like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.